dan makeupnya teman-teman semua ya. Yuk dipakai dulu. Sudah semuanya? Yuk, yang di depan kita belum. Ini kakak terbalik pakainya sayang. Pakai kipnya nak. Ya. Iya, sudah semua. Mungkin tasnya yang dibagikan juga boleh diturunkan dulu tasnya. Boleh yang dikeluarkan itu produk dari Mustika Ratunya. Ya, di dalam tasnya teman-teman finalis semua sudah diberikan juga beberapa produk Mustika Ratu. Bisa dikeluarkan. Jadi di dalam tas yang dibagiin tadi itu ada produk Mustika Ratu, itu boleh dikeluarin, boleh dipakai. Boleh. Apa namanya? Ya, lipstiknya aja ya Nan. Ya, lipstiknya yang ada di goodie bagnya Mustika Ratu, nah itu dikeluarkan boleh. Ya, di tasnya kalian sudah dibagikan produk Mustika Ratu, boleh dikeluarkan. Ya. Ini nanti ada beberapa produk lagi yang nanti akan kami berikan ke kalian. Ini sementara ya. Nanti kan ada bakat dan lainnya akan dikasih oleh Bu Tia. Ya, sudah semua? Sudah? Tasnya, yang tas ininya boleh diturunkan? Ya, yuk. Sudah ya? Kalau sudah, kita serempak ya Kak Dede ya, mereka untuk retas dulu aja, touch up dulu. Dan sambil kalau memang ada yang tadi kan sambil udah selesai makan pastinya lipstiknya ada yang hilang ya kan, boleh digunakan lipstiknya itu sendiri sambil nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi ke Kak Dede boleh, sambil teman-teman semua yang lainnya juga mau cek hairdo-nya ya. Ala-ala aja ya kayak aku mau nanya nih Kak, untuk tips-tips penempatan shading dan bronzer dan blush itu tuh kadang on point, kadang kayak kemudian atau jadinya malah muka aku gosong dan apa cemong-cemong gitu. Iya. Mungkin aku Oke, terima kasih. Iya, kebetulan banget sih, aku juga mau jelasin. Kak Dede boleh satu lagi biar nanti sekalian kalau ada pertanyaannya sama ya. Halo Kak Dede, perkenalkan nama saya Janet Anabella Josefina, perwakilan dari Sulawesi Tengah. Saya mau bertanya, kan kadang-kadang kita tuh nggak tahu ya kalau misalnya kita itu makeup matanya terlalu bold, tiba-tiba nanti kita pakai lipstiknya juga merah. Jadi sebenarnya permainan warna di muka itu seperti apa? Mungkin ada tips, mungkin kalau misalnya matanya udah bold, bibirnya lebih nude, atau kalau bibirnya udah bold, matanya lebih nude, sama permainan blush on-nya juga. Terima kasih. Ya, pertama tadi aku akan jawab tentang shading sama blush on atau kontur. Perlu diketahui ya, kita tuh di depan kamera nggak tahu kenapa dan otomatis tuh kita nambah 5 kilo. Jadi kita tuh lebih besar kelihatan di kamera. Jadi sebisa mungkin, apalagi ini ajang beauty pageant yang emang harusin ngewajibin kita tuh tampil sempurna, kurus, cantik gitu. Jadi peran penting shading sama bronzer itu penting banget kalau menurut aku. Apalagi depan kamera kan biar kelihatan terus. Pertama yang harus diketahui biar tidak nanti pasukan aplikasian shadingnya nggak terlalu gosong. Aku biasanya kalau kita emang profesional, biasanya kalau orang luar negeri itu shading itu kan shading itu shadow kayak bayangan. Biasanya itu warnanya tuh lebih gelap kan. Nah kalau kita kan kalau emang kita masih belajar, kalau menurut aku, saran aku biasanya sih kita cari bedak yang warnanya 2 tone lebih gelap dari warna kulit kita. Kalau bedak kan tonnya kan kuning dan
kulitnya, jadi bakal nyangkut sama kulit. Tapi kalau kita masih belajar udah langsung beli setting, takutnya kegelapan jadi gosong. Jadi kalau orang lihat malah jadinya jorok, kotor, kayak daki gitu kalau kata katanya. Jadi sebisa mungkin kalau aku sih ya, saran aku kalau nyari warna setting buat kita sendiri, kalau emang kita masih belajar, masih awal itu masih kita cari warna bedak yang diatur lebih gelap dari warna kulit kita. Terus pemakaian blush on juga jangan terlalu pakai blush on jangan terlalu ke depan, karena kalau kita pakai terlalu ke depan nanti pas kita senyum tuh malah kelihatan bulat, capek. Jadi sebisa mungkin kalau kita di beauty pageant atau biasanya makeup yang karakternya kalau dulu glam atau makeupnya bronzer, bronze gitu, itu tuh biasanya shading atau contour atau blush on tuh arahnya tuh lebih ke emang pakai itu bagian mata saja, jadi makin ke depan tuh makin tipis baurannya, jadi nanti looknya tuh muka itu langsung sama opal gitu. Kalau kita pakai blush on-nya datar atau di depannya lebih terang atau lebih merah, nanti pas di kamera kalau kita kasih itu jadi keluar di sapi gitu. Jadi sebisa mungkin ngaplikasiin blush on itu dari atas ke bagian ke depan tuh bauran itu langsung tipis gitu. Pakai blush on ya? Iya, dan blush on itu kalau buat buat kulit kita yang Asia tuh carinya yang lebih ke orange ya, kecuali kalau yang putih. Kalau putih kulit mukanya bisa lebih ke pink, tapi kalau warna kulit orang Asia biasanya lebih ke orange atau peach gitu. Ada satu lagi deh. Orange atau ke peach. Ya, satu lagi tadi pertanyaan. Itu tentang makeup. Kalau gold sama lipstiknya harus gimana? Nah, tadi yang aku kasih tahu juga kalau makeup itu kita sesuai kebutuhan. Kalau emang buat panggung terus terus bajunya juga glare atau pakai baju kebaya, mata bold, lipstick merah sah-sah aja. Iya, kalau pakai baju yang glamor ya sesuai kebutuhan. Tapi kalau emang kita buat ke daily atau kita buat acara-acara ringan, kalau tiba-tiba makeupnya bold, terus bibirnya merah kan kayaknya kurang pantas ya. Jadi kembali lagi kita tuh makeup itu sesuai kebutuhan kayak gitu. Oke, siap. Pertanyaannya sudah terjawab semua soal Kak Dede. Nah, Kak Dede ini sambil kita lihat yuk keliling mereka untuk retouchnya. Jadi kalau ada yang kurang boleh kita minta tolong ditambahkan. Karena setelah ini kita nanti ada bridging ya SCTV. Nah, setengah 4 sudah harus selesai. Iya, jadi sebisa mungkin jangan sampai berminyak ya, nanti ada banyak kamera. Banyak kamera nanti dari CPP, jadi sekalian halian kaca ya. Oke, diperhatikan ya. Yang kurang-kurang buat ditambahin, yang emang belum bagus diragusin. Kakak Mua, boleh tadi ada yang makeupnya keputihan, nggak apa-apa dikoreksi sekarang langsung ya. Karena kan ada SCTV nih sekarang. Kalau yang makeupnya kalian rasa kurang bagus, harus di apa namanya, di retouch, tolong ya. Nah, balik lagi. Oke. Kita lanjut ya, makeup sudah. Sebelum kita lanjut hairdo ya, anak-anakku semua. Tadi Ibu sampaikan, semahal apapun kalian mempergunakan makeup ya, tapi kalau kulit kalian tidak kalian bersihkan, telat, tidak dirawat, itu nempelnya nggak akan bagus. Apalagi beberapa hari ini kalian akan di makeup terus kan ya, 20 hari ke depan juga kalian makeup terus. Jadi Ibu sarankan kalian udah gak seperti ke salon full banget nih ya, tapi pembersih penyegar jangan lupa, sabun wajah jangan lupa, peeling, tahu peeling itu scrub buat wajah itu juga jangan lupa dipakai, sama masker. Kalau dibilang tadi Mustika Ratu adalah salah satu pelopor ya, ataupun juga apa namanya, salah satu produk unggulannya adalah perawatan. Dulu zamannya Ibu Muriati, setiap putri Indonesia tuh harus hafal 5P. P yang pertama pembersihan, P yang kedua penyegar, P yang ketiga itu penipisan atau peeling, P yang keempat pemijatan kalau kalian sempat dimasas wajah,
pada saat karantina kalian bisa massage wajah pakai minyak zaitun. Yang terakhir pemupukan, ya. Itu kalau kalian pakai, kalau buat pembersih penyegar kan setiap hari ya. Kalau P3 45 itu bisa 1 minggu. Jadi pada saat karantina kalian jangan lupa itu dipakai, karena setiap hari kan pakai makeup, otomatis sisa-sisa makeup itu kan masuk ke dalam pori-pori. Jadi pasti akan juga susah kalau pakai makeup glowing itu kan butuh proses ya, Bang. Oke, sudah ya? Ya. Sudah ya, kita sudah ke yang makeup Kak Dede. Sekarang masalah rambut. Siapa yang mau bantu aku tentang masalah rambut? Tolong nanti dibantu. Tapi ini sebelum ke masalah rambut, kalian sudah diminta Kak Erik bawa hair clip kah? Satu dan lainnya pasti kalian punya rambut yang berbeda-beda, ya. Hair clip itu wajib hukumnya untuk semua finalis. Hari ini kita ya. lagi beauty class. Hair clip wajib hukumnya untuk semua finalis. Yang di belakang didengarkan? Ya. Nah, semua bawa hair clip besok lusa, tapi pada saat photoshoot, syuting dan segala macam merempong. Semua akhirnya apa? Ketukar, ke bawah sama orang, ya. Ibu sarankan dari sekarang hair clip kalian dikasih tanda, apalagi hair clipnya yang harganya jutaan. Hair clip itu nggak murah loh, yang harganya itu bisa 2 juta lebih ya deh. Iya, dan diwajibin rambut asli ya, biar kita bisa catok. Kenapa harus rambut asli? Karena pada saat catok rambut asli dengan rambut biasa atau bukan rambut palsu ya, sintetis, itu nanti hasilnya berbeda. Kalau bisa ya, kalau bisa kalian kasih cirinya gimana Bu? Ya, cirinya satu, kita bisa dinamain di hair clipnya ya. Iya, di bagian dalam, di bagian dalam jepitnya. Sayangku semua, mumpung ini masih pra-karantina, ibu akan kencang. Kasihan kalau udah ketukar kayak gitu nggak bisa saling salah-salahan. Di belakangnya ada yang pakai batik ya, batik misalnya kalian punya sedikit aja di belakang hair clipnya. Atau identitas ya. Identitas sendiri. Atau pakai warna ini warna kain warna hijau misalnya mencolok di hair clip. Dijahit sendiri sama kalian, yang penting ada cirinya. Ya, oke, itu ya. Jadi tolong teman-teman juga harus kalau hilang susah karena kalian sendiri ini apalagi besok ya. Saya ingatkan lagi untuk nanti tanggal 18 kita akan ada photoshoot. Kalian benar-benar harus dibawa hair clipnya kalian. Wajib sekali. 18 ya? 18. Jadi jangan ada yang ketinggalan nih teh ya. Jadi 18 besok sudah ada photoshoot, kalian harus bawa hair clipnya itu sendiri. Untuk makeup nggak usah khawatir, dan kita akan ada yang make upin. Nanti timuannya, hairdo juga ada yang kita buat hairdo. Jadi nggak usah khawatir, nanti kita akan timukan. Itu kan jam berapanya juga nanti datangnya. Kalian nggak usah dandan juga sebenarnya nggak sama masalah. Ya, itu aja. Sudah semuanya untuk di retouch. Sudah. Saya tadi udah keliling, sudah ada yang sudah retouch, memang sudah bagus, ya kan? Cek satu-satu, ya. Saya sudah cekin. Nah, kalau sudah retouch semuanya, Kak Dede mungkin kasih tips satu lagi untuk alis. Karena alis kadang-kadang ada yang tadi saya beberapa, ya kelihatannya memang cakep sih, cuman ada yang nggak natural. Itu aja Kak, satu tips ya Kak ya. Alisnya tuh ada yang kayak kalau tinggi banget kan galak kesannya gitu, yang warna hitam banget juga serem gitu. Maksudnya yang ada deh. Pokoknya kalau kita ditutup banget untuk glam makeup gold, tapi tetap kelihatan masih natural. Apalagi di alis, udah nggak zamannya alis kotak, udah nggak zamannya alis yang gede. Jadi sebisa mungkin dibikin alis asli, atau pokoknya patokannya gini kalau alis. Gak ada tripod gitu nggak? Bagian ujung alis nggak boleh lebih landai atau lebih turun dari bagian depan alis depan.
Jadi patokan itu kayak kuncinya bagian ujung alis nggak boleh lebih landai atau lebih turun dari depan alis atau alis depan. Nanti kalau bagian ujung alis lebih rendah atau lebih landai, takutnya matanya jadi turun atau enggak jadi kelihatan lebih dewasa. Oke, terima kasih loh Kak Dede atas infonya untuk alis dan make upnya. Baik, rekan-rekan semuanya finalis, saya rasa untuk beauty class kali ini sudah cukup, ya kan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyain, semuanya akan selalu standby di sini. Silakan boleh tanya ke saya. Ya, boleh tanya, boleh konsul-konsul, boleh di follow dulu di Deon Makeup ya. Kalau mau nanya-nanya boleh. Makeup sama siapa yang pernah promosi yang lainnya ya Mbak Nani. Tapi selalu diingatkan ya, dari mulai hair clip ditandain, dari mulai barang-barang pribadi semua ditandain, dari mulai sepatu nanti kan dibagiin dari retailing juga ditandain. Nanti Kak Erik juga akan menyampaikan apa saja yang ada di tas itu, nanti Kak Erik sampaikan secara detail. Tapi intinya semua barang kalian itu tolong dijaga dan ditandain karena kan sama, bagus sama, semua sama. Jadi ketukar, ya, kiri kanan jadi ketukar. Terus pra-karantina ibu masih biasa aja. Tapi di saat karantina kalian tidak diperbolehkan membawa barang-barang yang lumayan bernilai harganya. Betul nggak Mbak Nani? Betul banget. Di luar tanggung jawab kami ya Kak Erik ya. Apabila kalian membawa aksesoris atau apapun yang misal pakai berlian atau segala macam, ibu tidak menyarankan. Ya. Jadi tolong itu diperhatikan semua untuk kelancaran dan kemudahan kita bersama. Terima kasih Mbak Nani. Baik, beauty class singkat ini ya, kita hanya sharing-sharing aja. Silakan Pak Erik. Iya, baik, terima kasih kepada Teteh dan Kak Dede Deon dan tim semuanya. Ya, Mas Rudi lagi untuk beauty class kali ini kita sudahi. Nanti kalau ada mau tanya boleh tampil tanya, dan perlengkapannya boleh dibereskan kembali yang tadi dibagikan di tasnya kalian dan di godebengnya kalian. Halo, say hi ke TikTok. Lagi live TikTok kalian, dan nanti kita akan ada yang disampaikan oleh Mas Erik. Ya. Kenceng ya, halo ya. Ya, halo. Kita lagi ngapain nih hari ini? Lagi ngeliatin aja kakak-kakak lagi beauty class. Lagi beauty class nih. Gak ada sih. Teman-teman Kepron dan teman-teman semua, boleh yuk kita bantu lagi bereskan lagi Bisa kasih unjuk perlengkapannya, gak produknya? karena kita akan masuk ada SCTV. Beauty class. Ini sih, ini palette yang paling best. Iya, ini best. Yes. Best. Wow. Sangat praktis dan banyak banget warnanya. Mau dari yang artsy sampai yang daily juga semuanya. Thank you. Thank you kak. Ngiter lagi. Mau unboxing part bagian sini? Boleh. Iya kan, ada eyeshadow. Tapi mostly yang pasti bakal sering dipakai adalah yang coklat-coklat. Kalau Putri pasti pakai ini kayak gini, ya kan kak? Iya dong, sama ada tuh paling best. Ini ada yang jago. Kalau dari NTB nih, kalau dari NTB makanya apa biasanya kalau beauty queen? Kalau beauty queen saya suka pakai lipstick ya. Ini pakai beauty queen. Coba aku pakein dong, liatin dong. Kalau pakein sekarang coba, kasih deh. Ya, ini lebih ke nipis warnanya. Yuk teman-teman agak dipercepat yuk, karena di sini kita ada bahasa SCTV, kita ada meeting supaya nanti kerjanya biar malam. Ya, agak dibuat gercep yuk. Warnanya nude, tim-tim. Tuh berdua. Mbak Dani, minta tolong yuk, cepetin Mbak. Oke, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagi yang udah, pas yang tadi dibagiin, tolong naikin ke atas meja. Aku mau jelasin isinya apa aja. Dan kan harus upload di mana aja. Mindahin. Kalian masih
live TikTok. Say hi live TikTok. Live apa ini Kak? Official. Live TikTok official. Ini masih pada ngobrol nih. Nah, Papua, yuk. Cepat yuk, aku jelasin kita dulu. Karena mau kelas SCTV. live TikTok say hi. Oke, thank you. Wah, para PL nonton. Oke, sambil jelasin, jadi itu tas yang akan kalian gunakan setiap hari. Ya, mulai besok. Jadi kalian tidak perlu bawa tas pribadi. Apa namanya? Jadi tas itu kalian maksimalkan isi feel untuk peralatan baju yang kalian bawa. Oh, hai live Ya, TikTok. kecuali kalau misalkan ada barang-barang yang perlu bawa besar. Biar absen aja nih. Kecil bawa kecil, tapi kalau untuk besok kan hanya pembekalan, jadi cuma ada bawa tas ini. Itu tidak Yes. akan tentukan karena sudah ada. Oke. Tadi Kejauhan ya. Aku share di grup. Kalian follow Instagramnya sama harus upload Say hi dulu, say hi. Ya. Satu. Yang di dalamnya kalian ambil itu ada kantong. Thank you. Itu isi sportwear yang akan kalian pakai tanggal 27 di Car Free Day. Ya, buka dulu. Jadi itu buka aja, buka-buka. Ada kaos juga, tapi kaosnya nanti aku kasih jangan info dipakai apa. Itu dari sponsornya Soul Active. Sorry ya guys, gak bisa muter-muter lagi soalnya udah mau masuk materi lagi. Nanti mengganggu konsentrasinya para finalis. Jadi kita main aman aja. Ya. Itu jangan sampai hilang, jangan sampai ketinggalan, karena itu akan kalian bawa pas karantina kan. Masukkan ke koper kalian yang udah kalian packing sekarang supaya nggak ketinggalan. Kalau tasnya kan sudah mulai dipakai dari besok ya. Jadi besok kalian nggak perlu. Spill tasnya boleh, spillnya dari sini aja ya. Oke, itu aja. Sama jangan lupa follow Instagram UC 1000. Udah ada follow Instagram semua. Ya. Nah, Mbak Nani, karena kita mau kelas SCTV, mungkin ini ada beberapa hal yang belum bisa kita share. Mungkin selain Foto Indonesia dan tim SCTV boleh keluar dulu ya. Oke guys, sepertinya sudah dulu karena mau masuk materi lagi Dan kalau yang dari udah SCTV. dilakukan lagi masuk ke dalam tas, tasnya taruh di bawah lagi. Kita mau persiapan. Jadi terima kasih semua yang udah grade one menonton. dan lain-lain. Kita end dulu ya. Nanti kalau lagi ada kegiatan yang lain kita live TikTok lagi, oke?